Selamat malam teman-teman remaja, kembali lagi di sini di Persekutuan Remaja Tua dan Kekinian. Pada malam hari ini kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Karena kita di sini semua karena berkat kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dapat mengumpulkan kami lagi di sini untuk mendengarkan dan memuji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, dan berkati juga kami semua Tuhan agar dapat mendengarnya dengan baik dan agar dapat memuji nama-Mu dengan baik Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat kan teman-teman? Untuk pujian kedua, mari kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Di bawah kekuasaan
firman Tuhan, mari kita angkat pujian seperti yang Kau ingini. Selamat malam rekan-rekan remaja dimanapun kalian berada di persekutuan prank ini. Mari kita mulai dengan kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam dan surga, kami bersyukur untuk persekutuan prank di malam hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami, sertai kami dimanapun kami berada di dalam persekutuan ini. Kiranya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja, mari kita membuka ayat Alkitab. Saya akan mendasarkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam 3 ayat. Yang pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-20. 20. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan Wahyu 20, 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemudian ayat yang berikutnya Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya kira ayat ini sudah familiar dan tetapi kita akan membacanya. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan sekalian. Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang terakhir dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutlah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Rekan-rekan remaja dimanapun kalian berada, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat mungkin jarang sekali didengar, bahkan jarang sekali dikhotbahkan, atau mungkin jarang sekali kita mempertanyakannya. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang bertemakan atau berjudul Gehenna. Apa itu Gehenna? Gehenna itu di dalam terjemahannya adalah neraka. Buat apa sih kita belajar tentang neraka? Apa signifikansinya kita belajar tentang neraka? Apa kegunaan dari ketika kita mengetahui, memahami berkaitan dengan neraka? Nah, pada malam hari ini saya akan membahas secara singkat apa sih itu neraka, terus apa relevansinya bagi kita terkait dengan topik neraka ini. Rekan-rekan sekalian remaja yang ada dimanapun kalian berada, neraka Tuhan siapkan. Tuhan menyiapkan neraka untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita mengerti. Saya ulangi, neraka itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah neraka. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada akhir daripada kehidupannya nanti dia akan mendapatkan neraka. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah neraka itu bagaimana? Apakah itu tempat, apakah itu dimensi, atau bagaimana? Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa neraka itu adalah tempat, seperti yang kita sudah baca tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Itu dijelaskan di sana bahwa ada lautan api. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus nantinya akan berada di dalam lautan api itu, akan dilemparkannya. Tentu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi masa sekarang itu setiap orang yang belum percaya itu, yang sudah mati itu tentu belum berada dalam pengertian mereka belum dihukum secara penuhnya di dalam neraka, karena mereka masih berada di dalam kalau di dalam bahasa Alkitab itu ada ruang penantian. Jadi saya akan bahas secara singkat sedikit tentang sejarah neraka berkaitan tentang hal itu. Di dalam kitab suci kalau kita baca dari Kejadian sampai pada Wahyu, kita melihat bahwa di situ kita harus mengerti neraka tidak dijelaskan secara jelas di dalam Kejadian. Kita belum mengerti, atau dalam konteks orang-orang Kejadian itu belum mengerti konsep neraka itu bagaimana, karena kita tahu bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu dituliskan secara bertahap atau penyingkapan yang bertahap. Jadi sama seperti ketika kita SD, nggak mungkin kita langsung belajar kalkulus, perlu kita belajar matematika dasar dan seterusnya. Baru ketika nanti kuliah kita belajar yang jauh lebih sulit. Nah, sama seperti Alkitab kita itu dituliskan seperti itu, pelan-pelan. Nah, dalam konteks Kejadian kita belum jelas. Ketika kita baca di dalam Kejadian nggak jelas apakah ada neraka atau tidak, belum jelas. Yang jelasnya adalah misalnya banyak dari tokoh-tokoh Alkitab, misalnya mereka akan turun ke dunia orang mati seperti waktu Yakub itu jelas ketika anaknya itu Yusuf dikatakan oleh saudara-saudaranya itu sudah dibunuh oleh binatang liar. Ternyata di situ Yakub pada waktu itu berkabung dan dia mengatakan bahwa aku turun ke dalam dunia orang mati, seperti turun dalam dunia orang mati. Nah, jadi dalam konteks pada waktu itu memang punya pandangan bahwa, punya pemikiran bahwa ketika setelah orang mati itu nanti jiwanya itu masuk ke dunia orang mati.
Kalau dalam konteks Mesopotamia pada zaman waktu itu, bumi itu seperti piring kalau zaman Mesopotamia. Jadi zaman Mesopotamia kuno itu dunia itu seperti piring, terus ada di tengah-tengahnya itu ada kayak tongkat. Jadi tongkat ini terus ada piring. Nah, ketika manusia di atas ini piring, ketika dia mati dia akan turun ke sini, ke bawah. Ini namanya dunia orang mati. Kalau dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu artinya Sheol. Sheol itu dalam bahasa Ibrani. Jadi setiap orang yang sudah mati itu masuk ke Sheol pada waktu itu. Nah, terus sampai pada Keluaran, terus dan seterusnya sampai pada Yesaya baru kelihatan. Waktu zaman Yesaya itu baru kelihatan di situ bahwa ternyata bukan hanya dunia orang mati. Ternyata Tuhan menyediakan neraka bagi orang-orang yang tidak percaya. Kalau pada waktu itu, zaman konteks waktu itu namanya itu Bet Hinnom, jadi lembah Hinnom. Kalau rekan-rekan nanti baca suatu kali di Yesaya itu ada lembah Hinnom, itu adalah satu tempat di mana itu ada satu lembah yang apinya itu tidak pernah mati atau tidak pernah padam sampai hari ini. Itu tidak pernah mati. Dan itu bisa dikatakan api yang kekal. Yesaya memperumpamakan seperti itu. Ketika misalnya ulat masuk ke dalamnya, itu tidak akan mati. Sama ketika orang yang tidak percaya itu seperti itu. Ketika nanti mereka dihakimi, mereka akan masuk ke dalam lautan api seperti itu. Selama-lamanya mereka akan merasakan kesakitan luar biasa. Nah, dari situ kejadian baru memperlihatkan ada dunia orang mati. Terus Yesaya memperlihatkan ada neraka atau Bet Hinnom, atau dalam bahasa nanti bahasa Perjanjian Baru itu Gehenna, neraka. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan begini. Jadi kalau saya urutkan, Alkitab menjelaskan secara begini. Ketika kita hidup, lahir, hidup, terus nanti berjalan sampai umur berapa kita tidak tahu, terus mati. Nah, ketika kita mati, kita akan menuju ke tempat yaitu namanya dunia orang mati. Ini adalah tempat penantian di mana kita menunggu karena Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya. Pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, baru itu adalah final penuh-penuhnya, di mana kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka kita akan masuk ke dalam neraka, ke penghakiman yang kekal. Nah, jadi iman Kristen tidak mempercayai bahwa kalau misalnya ketika orang mati itu arwahnya gentayangan. Tidak ada. Alkitab tidak mengajarkan seperti demikian. Alkitab mengajarkan dengan jelas ketika orang mati nanti mereka akan masuk ke dunia orang mati. Jadi kalau dalam bahasa Perjanjian Lama itu hanya Sheol, tetapi kalau dalam bahasa Perjanjian Baru itu ada namanya dua tempat, yaitu Hades dan Firdaus. Jadi ini namanya pewahyuan secara bertahap. Kalau di dalam Perjanjian Lama, dunia orang mati itu dijelaskan sebagai satu tempat aja untuk dua orang, dari dua tipe atau dua jenis, baik orang percaya maupun tidak percaya, atau umat Allah atau tidak umat Allah, itu sama-sama ditempatkan di situ ke dunia orang mati, Sheol. Tetapi kalau dalam Perjanjian Baru itu baru jelaskan, ternyata ketika orang sudah percaya dan orang yang belum percaya, ketika nanti sudah mati, itu dia nanti masuk di antara dua tempat, Hades atau Firdaus. Jadi Hades itu adalah tempat penantian untuk orang yang tidak percaya, menunggu dia dimasukkan ke dalam neraka pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan orang yang percaya itu masuk ke dalam Firdaus. Sehingga jangan heran ketika nanti rekan-rekan baca di dalam Injil misalnya, penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu yang bertanya, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Maka Tuhan Yesus kan ngomong, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu tempat penantian Firdaus, berada di situ. Dan setelah nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, baru disitulah penghukuman secara final. Orang yang tidak percaya masuk ke dalam neraka, ke dalam lautan api, dia akan disiksa selama-lamanya tanpa ada batas waktu akhir, tidak ada. Dia akan disiksa selama-lamanya di situ. Di situ ada kertak gigi, di situ ada tatap tangis yang luar biasa karena Tuhan hukum orang yang tidak percaya. Sedangkan orang yang percaya nanti akan merasakan keindahan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan di sorga. Itulah yang Alkitab nyatakan di dalam konsep neraka. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah bukan bukan hanya sekedar masalah neraka dan surganya, tetapi yang jadi permasalahannya adalah
kita akan berada di mana suatu saat nanti, itu jadi problem yang kita harus jawab sekarang. Alkitab menyatakan dengan jelas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita mendapat hidup kekal. Hidup kekal dalam pengertian adalah masuk ke surga. Kalau binasa artinya adalah kita masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, itu penting kita perlu tanyakan kepada masing-masing diri kita, dimanapun kalian berada. Pada waktu selesai prank ini mulai bertanya, berdoa kepada Tuhan, apakah saya pernah sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup? Kalau kita tidak pernah memutuskan akan hal tersebut, maka saya men-challenge rekan-rekan sekalian hari ini berkata kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Itu kesempatan kita di dalam dunia ini, itu adalah kesempatan final yang menentukan kita nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita berada di mana. Termasuk ketika nanti kita mati, kita berada di mana, Hades atau Firdaus. Nah, itu menjadi problem. Itu menjadi problem dan harus diputuskan masing-masing dari kita. Karena keselamatan itu bukan keputusan orang tua, bukan. Keselamatan itu keputusan kita masing-masing secara pribadi. Nah, begitu. Makanya saat ini saya akan kaitkan dengan Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Rekan-rekan sekalian, mungkin kita bertanya, Lose, kalau begitu kan hidup kita ini sulit sekali, Lose. Kita ini kan juga perlu namanya bersenang-senang. Kita juga perlu namanya juga bercengkrama dengan rekan-rekan yang lain. Masa hidup kita itu melulu berkaitan dengan rohani-rohani, misalnya belajar Alkitab terus habis itu doa setiap hari dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa bermain dan seterusnya itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan demikian, karena pengkhotbah mengatakan bersukarialah hai pemuda, atau dalam konteks zaman sekarang saya bisa bahasakan, hai remaja, bersukarialah, bersukacitalah. Kita perlu enjoy, kita lakukan hidup kita tentu dengan koridor yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama kita perlu lakukan adalah kita percaya, berikutnya adalah kita mengerjakan hidup kita sesuai dengan apa yang kita telah percayai. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita pun bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita berelasi dengan orang lain, kita berelasi bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bermain juga bersama-sama di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu penting di sana. Jadi bersukacitalah hai pemuda dalam keadaan kemudahanmu, dan seterusnya. Jangan sampai kita bersukaria itu sampai kebablas. Itu enggak boleh. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita bersukaria sebebas-bebasnya. Karena kalau kita bersukaria sebebas-bebasnya, itu menandakan bahwa kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tentu saya tidak mengatakan bahwa kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa jatuh. Saya tidak mengatakan demikian. Tetap di dalam kita kepercayaan pada Tuhan ada jatuh bangun. Tetapi ketika kita jatuh bangun, di situ kita merasakan ada pergumulan. Tuhan hadir kepada kita untuk kita kembali kepada Dia, dan kita mulai kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan terus bertumbuh. Di dalam pertumbuhan itu ada sukacita, di dalam pertumbuhan itu ada namanya kita ada pergumulan dan seterusnya. Dan di dalam akhir kehidupan kita bisa mengatakan bahwa kita sudah memegang iman kita sampai pada akhirnya. Dan Tuhan mengatakan pada waktu kita meninggal, hai hambaku yang setia, marilah masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Nah, itu yang jadi pertanyaannya sekarang. Rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan belum pernah memutuskan atau pernah memutuskan engkau percaya kepada Tuhan atau tidak? Itu yang jadi problem yang harus kita jawab. Terakhir, ayat Alkitab terakhir yang saya akan bawakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Saya bacakan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, saya akan garis bawahi tidak mengenal kamu. Nah, itu penting rekan-rekan sekalian, seperti yang saya katakan, sekarang putuskan di dalam jiwamu, di dalam dirimu, engkau mau sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Karena keputusanmu itu menentukan akhir daripada hidup kita, mau berada di mana, di surga atau di dalam neraka. Di sini dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 itu jelas. Itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang hidup yang percaya. Dia berkata percaya kepada Tuhan, bahkan dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, misalnya mujizat, berseru kepada Tuhan, melakukan mujizat, melakukan kehendak Tuhan dan seterusnya. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Di dalam bahasa aslinya itu adalah yada. Kalau dalam konteks PL ya yada, mengenal itu yada, artinya adalah relasi. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi ada relasi. Sama seperti ini. Apakah kita tahu? Ayah kita tahu. Pertanyaannya lebih dalam lagi, apakah kita kenal dia? Betul-betul kenal ayah kita? Belum tentu. Betul nggak? Kita tahu hari ini ayah kita berpikir apa, atau papa kita lagi berpikir apa. Apakah kita tahu dia lagi bergumul, menangis, mungkin ekonomi sedang terguncang, sedangkan kita boros-borosan begitu? Apakah kita tahu? Kita nggak tahu, belum tentu kan. Jadi di situ yang dikatakan oleh Alkitab, kalau kita betul-betul percaya, maka kita betul-betul mengenal dia. Kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Bagaimana caranya kita mengenal dia dan dia mengenal kita? Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 itu Daud mengajarkan kepada kita begini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Berelasi dengan dia. Salah satu tanda kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia, maka kita akan bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu ada relasi, dan dalam pertumbuhan itu ada namanya passion, ada kegairahan untuk kita terus dekat dengan dia. Di dalam kegairahan itu ada intimasi, keintiman. Di dalam keintiman juga ada komitmen kepada Tuhan. Aku mau ikut engkau sampai pada akhirnya. Aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku mau menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup aku, misalnya begitu. Jadi kalau kita betul-betul percaya, sungguh-sungguh, ada namanya pertumbuhan, ada namanya relasi, keintiman, ada namanya passion, kegairahan untuk kenal dia, dekat dengan dia, dan ada komitmen terus ingin berelasi dengan dia. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini, kita harus tanya secara pribadi di dalam diri kita, mungkin kita tidak pernah mengenal dia. Sehingga jangan sampai kita bermimpi di siang bolong seperti Matius pasal yang ke-7 tadi, bermimpi bahwa dia akan mendapatkan surga, tapi kenyataannya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, sekalian orang yang berbuat kejahatan. Rekan-rekan sekalian, remaja sekalian, dimanapun kalian berada, mari di dalam kehidupan ini kita masih banyak waktu hidup kita, atau mungkin waktu kita tinggal sedikit. Mari putuskan, kita mau mana? Percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kita mau percaya kepada dia sungguh-sungguh atau tidak? Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau kita tidak percaya kepada dia, maka akhir daripada kehidupan kita berarti masuk ke dalam neraka, disiksa selama-lamanya di situ di dalam lautan api. Begitu. Ayat terakhir untuk kita boleh renungkan bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan, dan ini menjadi ayat terakhir dan juga penutup. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar. Jadi Yohanes anak Zebedeus di Pulau Patmos mendapatkan wahyu,
dan menuliskannya di dalam konteks di dalam kitab Wahyu ini. Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata padaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Garis bawahi, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus bercemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Sesungguhnya aku, Yesus, datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Rekan-rekan, mau pilih mana? Mau percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita masuk surga. Kalau kita nggak percaya sungguh-sungguh kepada Dia, atau kita belum percaya kepada Dia, kita tidak pernah memutuskan percaya atau tidak, kita akan masuk ke dalam neraka lautan api selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam jangan surga, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kami untuk kami boleh memutuskan kami percaya sungguh-sungguh kepada Engkau atau kami tidak percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Kiranya Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh mengoreksi diri kami sehingga kami tidak bermimpi di siang hari merasa bahwa kami sudah sungguh-sungguh percaya dan merasa bahwa kami akan mendapatkan surga, tetapi sebenarnya kami adalah bagian orang-orang yang belum percaya. Ampunilah kami Tuhan, biarlah Engkau tolong kami untuk kami boleh berani memutuskan akan kehidupan kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau dan kami boleh menikmati kebahagiaan surga suatu saat nanti ketika Engkau datang kedua kalinya bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami, sertai dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Lause Johan yang sudah boleh melayani melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, kalian juga boleh memberikan persembahan melalui scan barcode, bisa transfer dan juga bahkan kalian bisa kumpulkan. Terus berdoa sehingga waktu yang tepat gereja kita bisa memulai secara konvensional dan kalian juga bisa memberikan persembahan di saat itu. Baik, jangan lupa minggu depan nanti akan ada pembicara dari luar Balikpapan, yaitu Lause Roni dari GKY Karawaci. Ya, dia akan melayani melalui firman Tuhan yang bertemakan takut akan Tuhan. Ya, kalian bisa persiapkan waktu dan juga hati kalian untuk boleh bersekutu bersama-sama di minggu depan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk kita semua, baik kesehatan kita semua dan biarlah penyertaan Tuhan terus untuk semua teman-teman yang ada di rumah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan prank malam hari ini. Kami tetap menyerahkan semua teman-teman yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati juga pekerjaan papa mama dan juga bahkan juga setiap studi yang juga saat ini mereka ikuti walaupun hanya melalui online, melalui Zoom ataupun Jimit atau apapun itu, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka sungguh-sungguh tetap dibekali dengan pelajaran yang ada dan kami serahkan semua teman-teman kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dan terkhusus hati kami biarlah sungguh-sungguh tetap mempunyai hati untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan walaupun hanya melalui persekutuan melalui online ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Berkat Kemurahan-Mu, refnya saja. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Baik, sampai di sini persekutuan prank kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Melintasi langit